kesetiaan. Haleluya, Victorious Kids. Marilah kita membaca Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pada minggu-minggu yang lalu, Victorious Kids telah belajar mengenai buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Betapa indahnya sejak usia muda Victorious Kids dapat mempelajari firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Walau tentunya kita semua belum sempurna melakukannya, tetapi kita bertumbuh setiap hari. Sama seperti tubuh Victorious Kids juga masih terus bertumbuh, di mana Victorious Kids menjadi semakin besar, juga semakin tinggi. Biarlah demikian juga halnya dengan karakter atau manusia rohani Victorious Kids. Kiranya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya semakin hari Victorious Kids semakin penuh kasih, selalu sukacita, senantiasa penuh damai, suka menunjukkan kesabaran, kemurahan, dan kebaikan kepada orang lain. Amin. Dan hari ini Victorious Kids diajari firman Tuhan untuk menjadi anak yang setia. Setia juga berarti bahwa kita tetap tekun di dalam keadaan baik ataupun buruk. Marilah menjadi anak yang setia, mengikut Tuhan Yesus sampai selamanya. Janganlah berubah setia ketika diberkati ataupun ketika ditimpa persoalan. Jadi bila kita bertambah diberkati, janganlah melupakan Tuhan. Justru mari tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Misalnya suatu hari Victorious Kids diberkati sehingga dapat melanjutkan sekolah ke Australia ataupun tempat lainnya. Janganlah sesudah sampai di sana Victorious Kids berubah setia terhadap Tuhan. Yakni Victorious Kids tidak mau lagi berdoa ataupun membaca Alkitab, bahkan tidak mau lagi beribadah. Seandainya kelak Victorious Kids bersekolah di Australia atau di mana saja, tetaplah mengikut Tuhan Yesus, tetaplah berdoa, tetaplah membaca firman Tuhan setiap hari, dan tetaplah setia beribadah, serta tetaplah bertumbuh secara rohani. Jadi semakin kita diberkati, biarlah kita semakin setia mengikut Tuhan dan semakin mempermuliakan nama Tuhan Yesus dari berkat yang kita terima tersebut. Itu sebabnya dari sekarang ini, bila ada berkat Tuhan sekecil apapun, biarlah Victorious Kids ingat untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dan tetaplah setia mengikut Tuhan. Kelak semakin besar berkat Tuhan yang diterima, Victorious Kids akan tetap teguh dan setia mengikut Tuhan. Amin. Sebab Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Juga ketika ada persoalan atau ketika ada doa yang belum dijawab Tuhan, biarlah Victorious Kids tetap setia mengikut Tuhan. Misalnya Victorious Kids sudah lama menginginkan baju baru untuk ulang tahun Victorious Kids. Dan Victorious Kids berdoa supaya orang tua membelikannya untuk Victorious Kids. Namun ternyata sampai lewat hari
ulang tahun itu, Victorious Kids tetap tidak dibelikan baju baru. Karena memang orang tua masih berjuang memenuhi kebutuhan Victorious Kids yang lainnya. Terlebih-lebih di tengah pandemi ini. Janganlah Victorious Kids menjadi kecewa ataupun marah kepada Tuhan dan berkata tidak ada gunanya berdoa. Mungkin doa Victorious Kids untuk dibelikan baju baru belum dikabulkan Tuhan, karena Tuhan mau mengajari Victorious Kids untuk tidak sibuk memikirkan baju baru untuk diri sendiri. Justru di masa pandemi sekarang ini, Victorious Kids perlu belajar untuk lebih banyak menolong orang tua ataupun memperhatikan orang lain, bahkan untuk memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi bila ada doa yang belum dijawab Tuhan, janganlah Victorious Kids langsung berubah setia, langsung tidak mau lagi berdoa kepada Tuhan. Percayalah bahwa segala sesuatu dapat mendatangkan kebaikan bagi Victorious Kids yang setia dan mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Marilah kita semua selalu setia mengasihi dan mengikut Tuhan, tetap percaya kepada firman Tuhan, dan tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Amin. Kebanyakan orang memiliki marga atau boru atau nama keluarga setelah nama mereka. Misalnya seseorang bernama Esther Sianturi, maka sampai kapanpun Esther tersebut adalah boru Sianturi. Bisa jadi Esther memiliki teman yang mempunyai orang tua lebih kaya dari ayahnya, dan marga temannya itu adalah si Jabat. Namun Esther seharusnya tetap setia kepada ayahnya sendiri dan tidak mengubah namanya menjadi Esther si Jabat. Sungguh tidak baik bila karena orang tua temannya itu lebih kaya, maka Esther tidak mau lagi memakai nama Sianturi dan berubah menjadi si Jabat. Itu perbuatan yang tidak setia. Seharusnya Esther tetap sayang dan setia kepada ayahnya sendiri. Karena memang bukan Esther yang memilih di mana dia dilahirkan, tetapi Tuhan yang membuat Esther lahir di keluarga Sianturi, sehingga dia adalah Esther Sianturi. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Marilah semua Victorious Kids tetap setia mengikut Tuhan Yesus dalam keluarga rohani yang telah ditetapkan Tuhan kepada Victorious Kids. Amsal 19 ayat 22 berkata, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Jadi sifat yang diinginkan dari kita adalah kesetiaan kita. Janganlah kita setia bila menguntungkan kita saja. Belajarlah setia di dalam segala situasi. Misalnya, Victorious Kids memiliki seorang teman, maka Victorious Kids perlu belajar untuk setia menjadi teman baiknya di saat senang maupun di saat susah. Jangan hanya menjadi temannya bila dia memiliki banyak uang untuk mentraktir Victorious Kids. Lalu ketika dia tidak mempunyai uang lagi untuk mentraktir Victorious Kids di masa pandemi ini, maka Victorious Kids tidak mau lagi berteman dengannya. Itu tidak benar. Kita berteman dengan seseorang bukan karena orang tersebut mau mentraktir kita,
melainkan karena kita mengasihinya dan mau berteman dengannya, baik pada waktu dia mentraktir kita ataupun ketika dia tidak mentraktir kita. Ini adalah salah satu contoh kesetiaan. Victorious Kids, seseorang yang setia selalu menepati janjinya. Jadi walau situasi sudah berubah, kesetiaannya tidak berubah. Ia tetap menepati apa yang telah dijanjikannya. Begitulah kesetiaan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus mengasihi kita dan setia menolong kita dalam segala situasi. Ketika Victorious Kids berbuat baik, Tuhan Yesus setia mengasihi Victorious Kids. Dan ketika Victorious Kids berbuat dosa, Tuhan Yesus memang berduka cita, tetapi ia tetap setia mengasihi Victorious Kids. Luar biasa kasih dan kesetiaan Tuhan Yesus. Kesetiaannya kekal untuk selamanya. Inilah teladan kesetiaan yang harus kita ikuti. Ikutilah doa ini dengan segenap hati. Oh Tuhan Yesus, saya bersyukur Engkau Tuhan yang setia. Engkau tetap mengasihi saya. Dalam segala situasi, Engkau tidak pernah meninggalkan saya. Saya sungguh-sungguh percaya kepadamu Tuhan Yesus. Saya percaya Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus saya dari semua dosa saya. Saya menerimamu sebagai Tuhan saya. Dan juru selamat pribadi saya. Ajarilah saya untuk tetap setia. Sama seperti Engkau. Saya mau bertumbuh dalam buah roh kesetiaan. Saya mau setia berdoa dan membaca firman Tuhan. Saya mau setia beribadah dan setia mematuhi Engkau seumur hidup saya, baik ketika diberkati ataupun ketika saya di dalam persoalan. Saya juga mau setia berbuat baik kepada orang lain, bahkan di masa pandemi ini. Tolonglah saya, Roh Kudus, untuk menjadi anak yang tetap setia kepada
mulai hari ini, marilah setia beribadah, setia berdoa, setia membaca firman Tuhan, dan juga setia berbuat baik kepada orang tua, kepada teman, dan kepada semua orang lainnya. Marilah juga setia belajar dengan rajin, walaupun kebanyakan kita masih belum dapat belajar tatap muka di masa pandemi ini. Inilah beberapa contoh untuk mempraktekkan firman Tuhan mengenai kesetiaan. Marilah kita semua setia mengikut Tuhan Yesus sampai Maranatha.